Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Askia Azara dengan NIM terakhir 31, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini, saya akan memaparkan analisis saya tentang kasus 2 yang diberikan oleh Ibu Hani Atusoliha selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Kasus 2 tersebut berisikan tentang di sebuah universitas ternama di negara ini, seseorang bernama Tuan A telah menyelesaikan gelar dokter dalam ilmu politik dengan judul dan segala isi disertasinya menggunakan bahasa Inggris. Padahal, ia sendiri bahkan promotor juga pengujinya adalah orang pribumi Tulen, Indonesia. Analisislah secara keilmuan sekaligus kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu bahasa Indonesia, bagaimana sikap mencintai bahasa Indonesia, serta bagaimana aturan membuat disertasi atau karya akhir bagi mahasiswa program studi doktor. Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI melalui bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia harus dilakukan gerakan secara nasional karena dengan bahasa Indonesia telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini selaras dengan salah satu butir isi Sumpah Pemuda tahun 1928, kami, putra dan putri Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara difungsikan sebagai bahasa resmi kenegaraan, sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, sebagai alat perhubungan dan pembangunan pada tingkat nasional, dan sebagai alat pengembang kebudayaan dan iptek. Kita, sebagai warga negara Indonesia, harus cinta kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa yang baik artinya sesuai dengan kaidah, PWB, dan tata bahasa baku yang diberlakukan oleh bangsa Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia harus bangga memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dengan bangga, kita harus menggunakan dan memasyarakatkan bahasa Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengenai bendera, lagu kebangsaan, dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas panduan membuat disertasi. Disertasi ini merupakan karya akhir mahasiswa program studi doktor yang memiliki nilai orisinilitas sebagai kontribusi, penemuan, ataupun pengetahuan yang memberikan jawaban baru, peluang pengembangan, implementasi, bahkan kemudian memicu pertanyaan-pertanyaan baru. Penulisan disertasi mengikuti format dan cara penulisan yang telah ditetapkan sesuai dengan panduan disertasi. Disertasi dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Penulisan disertasi menggunakan bahasa Inggris dilakukan atas kesepakatan antara promotor dan pengelola program studi. Disertasi berbahasa Inggris diutamakan apabila mahasiswa berasal dari luar negeri atau merupakan bagian dari program kolaborasi internasional, atau
melibatkan promotor, penilai, atau penguji dari mitra internasional. Dari penjelasan yang sudah saya paparkan sebelumnya, saya dapat menganalisis kasus 2 ini. Dari hasil analisis yang saya lakukan, saya menemukan bahwa menyelesaikan disertasi dengan bahasa Inggris bukanlah hal yang salah. Seperti pada penjelasan sebelumnya, disertasi dapat ditulis menggunakan bahasa Inggris atas kesepakatan antara promotor dan pengelola program studi. Namun, untuk kasus Tuan A ini, karena disertasi berbahasa Inggris diutamakan apabila mahasiswa berasal dari luar negeri atau merupakan bagian dari program kolaborasi internasional atau melibatkan promotor, penilai, atau penguji dari mitra internasional, sedangkan Tuan A, promotor dan penilainya merupakan orang Indonesia asli. Pada kasus ini juga tidak disebutkan apakah Tuan A mengikuti program kolaborasi internasional. Jika diasumsikan bahwa Tuan A tidak mengikuti program tersebut, maka Tuan A sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun, jika memang Tuan A mengikuti program kolaborasi internasional, Tuan A dapat menggunakan bahasa Inggris tanpa mengurangi rasa hormat dan cintanya kepada bahasa Indonesia. Dari segi kecintaan terhadap bahasa Indonesia, Tuan A memang lebih diharapkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dapat menunjukkan bahwa Tuan A merupakan orang yang mencintai, menghargai, dan bangga menggunakan bahasa Indonesia. Namun, jika memang harus menggunakan bahasa Inggris, Tuan A harus tetap ingat dan bangga bahwa bahasanya adalah bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.